Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pangsana Wiguna. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan digital storytelling tentang pengembangan literasi diri. Selamat menikmati. Saya akan menyampaikan tentang refleksi pengembangan literasi diri, mulai dari pemahaman baru konsep refleksivitas, pengaruh dan manfaat literasi dalam kehidupan, serta kontribusi memudahkan literasi di lingkungan sekitar. Secara singkat, pemahaman baru yang saya peroleh ialah mengenai konsep refleksivitas dan naratif literasi. Kemudian, literasi dapat dipengaruhi oleh keluarga, pendidikan, dan pengalaman eksplorasi diri. Setelah itu, manfaat literasi adalah menambah wawasan, mengolah informasi, dan mengomunikasikan pemahaman pribadi. Selanjutnya, kontribusi memudahkan literasi dapat dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Refleksivitas merupakan kegiatan refleksi diri yang dilakukan dengan menceritakan pengalaman pribadi berkaitan dengan pengembangan diri maupun pemahaman baru dalam bentuk narasi, atau bisa dikenal dengan sebutan naratif literasi. Naratif literasi sendiri merupakan tulisan reflektif seseorang yang menceritakan kisah, proses, dan perjalanannya dalam berliterasi seperti membaca, memirsa, menulis, menyimak, dan berbicara. Naratif literasi berfungsi mendorong seseorang supaya mampu menilai kembali pengalaman, cara pandang, keyakinan, dan perspektif mereka tentang literasi. Naratif literasi berguna dalam berbagi praktik baik pengembangan literasi diri kepada orang lain, sehingga terjadi hubungan saling belajar dan support antara satu dengan yang lain untuk menjadi seorang yang literat. Pengaruh keluarga terhadap pengembangan literasi anak. Keluarga merupakan pendidikan pertama yang dimiliki oleh anak. Keluarga merupakan lingkungan sosial terkecil dari anak yang menjadi tempat penanaman habit yang mengarah pada pengembangan kognitif, afektif, maupun psikomotorik, di mana orang tua sebagai kontrol sosial. Dengan demikian, keluarga dapat berpengaruh terhadap pengembangan literasi anak. Bagaimana keluarga memberikan kesempatan, contoh, pengakuan, dan interaksi yang baik terhadap pengembangan literasi anak dapat mempengaruhi pengembangan literasi anak. Pengaruh pendidikan terhadap pengembangan literasi anak. Pendidikan yang baik memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan literasi anak, membantu mereka menjadi pembaca dan penulis yang terampil, serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap dunia di sekitar mereka. Lingkungan belajar yang baik di sekolah memberikan stimulus kognitif yang membantu perkembangan otak anak. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan analitis. Guru dapat menciptakan pengalaman literasi yang menarik, baik melalui metode pengajaran inovatif, teknologi, atau kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada literasi. Pengaruh yang terakhir adalah pengaruh eksplorasi diri terhadap pengembangan literasi diri. Pengaruh eksplorasi diri terhadap literasi melibatkan proses yang holistik, mencakup pemahaman diri, pengenalan nilai, pengembangan empati, perbaikan keterampilan komunikasi, dan dukungan terhadap kreativitas. Semua ini berkontribusi pada literasi yang lebih kaya dan mendalam, membentuk individu menjadi pembaca dan penulis yang lebih terampil serta penuh makna. Segala kesempatan yang ada terkait pengembangan literasi, baik di sekolah maupun di rumah, hanya akan berjalan di tempat apabila seseorang tidak aktif mengembangkan kemampuan literasinya. Seseorang perlu memahami kekuatan dan kelemahannya perihal sesuatu pengetahuan atau wawasan, serta minatnya terhadap suatu hal. Dengan demikian, dapat menjadi motivasi bagi seseorang untuk terus belajar meningkatkan kemampuan literasinya. Kemudian, terdapat 3 poin utama dari manfaat literasi. Yang pertama adalah menambah wawasan. Literasi berperan penting dalam meningkatkan wawasan seseorang dengan membuka pintu akses ke berbagai pengetahuan, ide, dan pengalaman. Literasi yang kuat memberikan landasan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan memungkinkan individu untuk mengikuti perubahan dan perkembangan zaman dengan lebih baik. Yang kedua,
mengolah informasi. Dengan literasi yang baik, seseorang dapat mengembangkan kemampuan untuk mengolah informasi dengan lebih efektif dan akurat, karena telah terlatih untuk berpikir kritis dan analitis, sehingga seseorang dapat membuat keputusan dan tindakan berdasarkan analisis kritis yang benar, serta berkehidupan sosial dengan informasi-informasi yang teruji kebenarannya secara bijak. Manfaat yang ketiga adalah mengomunikasikan pemahaman pribadi. Kemampuan untuk menyampaikan ide, pandangan, dan pengalaman secara efektif dapat diperkaya melalui literasi. Dengan literasi yang baik, seseorang dapat mengkomunikasikan pemahaman pribadi mereka dengan lebih kuat dan efektif, memungkinkan pertukaran ide yang lebih kaya dan mendalam dalam berbagai situasi komunikasi. Kontribusi membudayakan literasi dapat dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ketika di rumah, maka peran utama dalam budaya literasi dilakukan oleh keluarga, bisa orang tua ataupun kakak. Perannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga menyediakan akses buku bacaan dan kesempatan bercerita bagi anak. Yang kedua, mengapresiasi perkembangan belajar anak. Yang ketiga, memiliki ketertarikan atas minat yang dimiliki oleh anak untuk terus belajar. Yang keempat, memberikan contoh baik dan demonstrasi kepada anak tentang budaya literasi, membaca, menulis, dan bercerita. Kemudian ketika di sekolah, maka ada beberapa poin. Yang pertama, menyediakan akses informasi dan ruang eksplorasi diri bagi peserta didik. Yang kedua, mengapresiasi perkembangan belajar peserta didik. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menjalin interaksi positif atas perkembangan peserta didik. Yang keempat, guru menjadi sosok yang literat dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Kemudian ketika di masyarakat, untuk memudahkan literasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah masyarakat menyediakan akses informasi, kegiatan kesadaran literasi, dan pengembangan literasi. Yang kedua, tokoh masyarakat dapat menjalin kemitraan dengan sekolah untuk mengembangkan literasi peserta didik sekolah tersebut. Yang ketiga, membuka ruang-ruang diskusi untuk mengembangkan literasi. Kontribusi memudahkan literasi di lingkungan sekitar secara umum dapat dilakukan dengan 4 poin utama, yaitu opportunities, recognition, interaction, dan modeling, atau bisa disebut dengan kerangka ORIN. Opportunities artinya adalah pemberian kesempatan kepada seseorang untuk mengembangkan kemampuan literasinya. Yang kedua, recognition. Recognition artinya adalah pemberian pengakuan atas perkembangan kemampuan literasi seseorang, sehingga seorang tersebut dapat memiliki motivasi untuk terus belajar. Yang ketiga adalah interaction. Artinya adalah interaksi positif atas perkembangan seseorang terhadap kemampuan literasinya, sehingga seorang tersebut terus belajar dan merasa hal yang dilakukan merupakan hal yang baik untuk diteruskan. Selanjutnya adalah modeling. Modeling adalah pemberian contoh atau demonstrasi kepada seorang tentang kemampuan literasi atau tentang kegiatan-kegiatan dapat mengembangkan kemampuan literasi. Kemudian, kontribusi saya dalam membudayakan literasi sebagai seorang calon guru adalah yang pertama, menciptakan lingkungan kaya literasi yang nyaman, seperti menyediakan pojok baca dengan tampilan yang menarik perhatian peserta didik, serta memfasilitasi buku-buku yang bervariasi sesuai minat peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi minat peserta didik dan mendorong peserta didik untuk mendalami minatnya tersebut melalui kegiatan literasi. Yang ketiga, merancang kompetisi berkaitan dengan literasi, seperti lomba menulis karya ilmiah, cerita pendek, puisi, maupun karya kreatif lain sebagai perwujudan dan mengekspresikan ide peserta didik melalui tulisan. Yang keempat, memajang karya peserta didik di kelas maupun di lingkungan sekolah melalui majalah dinding untuk memberikan semangat kepada peserta didik dalam mengembangkan kemampuan literasinya. Terima kasih telah menyimak digital storytelling ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.